definisi itu sebenarnya teks anekdot, yang kedua ciri-ciri dari teks anekdot, yang ketiga fungsi dan tujuan teks anekdot, yang keempat unsur-unsur yang terdapat di dalam sebuah teks anekdot. Nah, untuk studi selanjutnya, mari kita perhatikan penjabaran yang keempat poin tadi melalui PPT berikut ini. Nah, Ibu, kita akan membahas tentang teks anekdot. Nah, sebelumnya Ibu ingin menanyakan, kalian semuanya pernah tidak sih membaca sebuah cerita singkat yang berisi tentang guyonan ataupun sebuah cerita yang berbau humor, tetapi menjurus kepada kritikan atau sindiran? Nah, jawaban anak-anak Ibu semuanya tentunya pernah ada yang membaca dan pernah ada yang tidak membaca. Baik, untuk mengenal lebih dalam tentang apa sih sebenarnya teks anekdot, maka pembahasan berikutnya silahkan perhatikan di slide berikutnya. Oke, nah di slide berikutnya ada sebuah gambar ilustrasi. Kita deskripsikan di sini ada seorang laki-laki yang bertubuh besar ataupun bertubuh gemuk yang sedang memikul ataupun membawa sebuah yang merah-merah ini ya, nampak ya yang merah-merah. Tentu kalian sudah tahu apa itu yang merah-merah. Ya, yang merah-merah itu adalah sebuah uang. Nah, dari pendeskripsian kita tadi tentu ada ditemukan makna yang tersirat dari gambar ilustrasi berikut ini. Kira-kira apa sih makna yang tersirat dari gambar ilustrasi yang pada slide berikut ini? Ya, makna yang terdapat dalam gambar ilustrasi ini adalah membahas tentang para korupsi ataupun para koruptor. Oke. Nah, setelah kalian dapat menemukan makna yang tersirat dari gambar ilustrasi ini, tentunya kalian sudah bisa ya menafsirkan apa sih itu sebenarnya teks anekdot. Oke, untuk lebih lanjut dan untuk mengetahui lebih lanjutnya apa sih itu sebenarnya teks anekdot, perhatikan ya di slide berikutnya. Nah, ini adalah pengertian dari teks anekdot. Teks anekdot adalah sebuah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Teks anekdot juga biasanya membahas topik-topik ataupun tema-tema tentang layanan publik, politik, lingkungan, dan sosial. Teks anekdot itu juga tidak hanya berbentuk sebuah cerita. Teks anekdot juga dapat berbentuk sebuah dialog singkat antara dua tokoh ya, anak-anak Ibu. Selain itu juga teks anekdot sendiri tentunya dapat memberi humor. Teks anekdot tersebut juga harus memuat sebuah amanat, pesan moral ataupun kebenaran secara umum. Namun, teks anekdot juga dapat berupa sebuah cerita rekaan yang tidak harus didasarkan pada kenyataan yang terjadi di masyarakat, ataupun bisa juga terinspirasi dari kejadian nyata yang kemudian dijadikan sebuah dasar cerita lucu dengan menambahkan unsur rekaan. Oke. Nah, di slide selanjutnya, dulu saat masyarakat hanya menggunakan media massa cetak, teks anekdot menjadi salah satu bagian rubrik hiburan bagi pembaca. Namun, setelah perkembangan zaman, kini teks anekdot tidak hanya ada di media massa cetak, melainkan teks anekdot juga ditemukan di media sosial atau yang biasanya dapat dikatakan ya teks anekdot zaman now. Teks anekdot yang terdapat di media sosial ataupun teks anekdot zaman now
biasanya itu berbentuk meme ataupun berbentuk cuplikan lucu di dalam sebuah postingannya. Nah, ini dapat kalian lihat sendiri gambarnya yang di nomor 2 ini. Oke. Nah, jadi anak-anak ibu, kalau kalian pernah membaca sebuah cerita singkat yang berisi humor tetapi menjurus ke kritikan ataupun ke sebuah sindiran, nah cerita tersebut termasuk ke dalam sebuah cerita anekdot ya. Oke, di slide selanjutnya membahas tentang ciri-ciri teks anekdot dan teks humor. Sebelum masuk ke pembahasan ciri-ciri teks anekdot dan teks humor, kalian harus mengetahui terlebih dahulu apa sih sebenarnya teks humor. Teks humor itu adalah sebuah teks mengandung unsur lucu, tetapi dia tidak ditemukan unsur kritikan ataupun unsur sindiran. Dia hanya teks yang mengandung unsur leluconan aja, tidak mengandung unsur sindiran ataupun kritikan. Beda dia dengan teks anekdot. Teks anekdot tadi teks yang mengandung unsur juga, tetapi dia terdapat unsur kritikan dan sindiran di dalam sebuah cerita teks anekdotnya. Oke. Nah, ini dia ciri-ciri teks anekdot. Ciri-ciri teks anekdot ada 6 ya. Dapat anak-anak ibu baca ataupun anak-anak ibu lihat sendiri ya. Yang pertama itu dapat bersifat menyindir, yang kedua umumnya mengenai orang penting, yang ketiga di dalamnya memiliki maksud dan tujuan tertentu, yang keempat bersifat humor, yang kelima bersifat menggelitik, dan yang terakhir menceritakan tentang karakter hewan dan manusia sering terhubung secara umum dan realistis. Nah, itu adalah ciri-ciri dari teks anekdot. Oke, di slide selanjutnya ada ciri-ciri teks humor. Ciri-ciri teks humor ada 3 ya. Dapat kalian baca dan dapat kalian lihat sendiri dalam slide ini. Yang pertama menggunakan bahasa yang lucu, menggunakan bahasa tidak baku, yang terakhir itu bersifat menggelitik. Oke. Nah, ini ada 3 tujuan. Di slide berikutnya ada 3 tujuan teks anekdot. Yang pertama, untuk membangkitkan tawa bagi si pembaca. Yang kedua, sebagai sarana penghibur. Dan yang terakhir adalah sebagai sarana pengkritik. Itulah tujuan dari teks anekdot. Nah, di slide selanjutnya itu ada membahas tentang fungsi teks anekdot. Fungsi teks anekdot itu ada 2 ya anak-anak ibu. Yang pertama itu ada fungsi primer, dan yang pertama itu ada fungsi primer, yang kedua itu ada fungsi sekunder. Nah, fungsi primer itu apa sih sebenarnya? Fungsi primer itu sebagai sarana ekspresi yang berhubungan dengan kejengkelan, ketidakpuasan, kecemasan, dan yang lain-lain. Selanjutnya fungsi teks anekdot yang kedua, yaitu ada fungsi sekunder. Nah, fungsi sekunder itu sebagai bahan hiburan, penarik perhatian, dan sebagai analogi. Nah, itulah 2 fungsi teks anekdot ya anak-anak ibu. Di slide selanjutnya itu ada membahas tentang unsur teks anekdot. Unsur teks anekdot ada 4 ya. Ada tema, tokoh, latar, dan alur. Oke, tema tentunya sudah tahu ya anak-anak ibu apa itu. Tema itu sama dengan ide sebuah cerita. Nah, ide di dalam sebuah teks anekdot bisa membahas tentang politik, lingkungan, sosial, ataupun yang lainnya. Oke, lanjut ke unsur teks anekdot yang kedua, tokoh. Tokoh di dalam sebuah teks anekdot itu bersifat faktual ya anak-anak ibu, bersifat faktual.
yang pada umumnya membahas tentang orang-orang yang terkenal. Itu adalah tokoh. Lalu unsur yang ketiga itu adalah latar. Dalam sebuah teks anekdot terbagi menjadi 3 ya anak ibu, ada latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Latar di dalam sebuah teks anekdot itu bersifat fakta ataupun benar-benar ada di dalam kenyataan yang sesungguhnya. Oke, lanjut unsur yang keempat, alur. Alur dalam sebuah teks anekdot berupa rangkaian peristiwa yang benar-benar terjadi ataupun sudah mendapatkan tambahan-tambahan dari penulis ataupun pembuat teks anekdot itu sendiri. Oke, itu adalah unsur dari teks anekdot. Nah, selanjutnya kita akan memasuki struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot ada 7 ya. Yang pertama judul, yang kedua abstrak. Abstrak itu berisi gambaran secara umum. Nah, jadi tujuan dari abstrak itu adalah agar pembaca dapat membayangkan gambaran isi secara umum dari teks anekdot tersebut. Oke, struktur yang ketiga ada orientasi. Orientasi itu sama dengan pengenalan sebuah cerita. Pengenalan sebuah cerita menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa dalam cerita tersebut dapat terjadi. Nah, selanjutnya struktur yang keempat. Struktur yang keempat itu ada krisis. Krisis berisi tentang pokok masalah utama ataupun puncak masalah. Nah, struktur yang selanjutnya adalah reaksi. Reaksi itu berisi tentang penyelesaian masalah. Yang terakhir, struktur yang terakhir adalah koda. Koda itu sama dengan penutup, yang berisi menutup sebuah cerita di dalam sebuah teks anekdot.